Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Lanjut. Diwajibkan seseorang untuk sholat Jumat apabila ada 7 syarat. 1. Baik. 2. Balik. Stop, pelan-pelan. Sekarang kita akan membahas orang yang wajib untuk sholat Jumat. Jadi kalau terkumpul syarat-syarat ini, maka wajiblah orang itu sholat Jumat. Yang pertama tadi apa? Islam. Lanjut. Kedua, Balik orang dewasa. Lanjut. Yang ketiga, Berakal. Nah, ada keterangannya apa? Saya sebutin dulu. Hah? Saya sebutin dulu baru nanti keterangannya. Oh. Ini ngalah-ngalahin saya nerangkannya. Padahal saya ngarang kitab itu kota saya kok udah ada keterangannya. Iya dah, baca dah, terserah dah. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki, keenam sehat, dan 7 bermukim. Yang pertama Islam, maka tidak wajib sholat Jumat bagi orang kafir, begitu juga orang murtad. Tetapi kalau dia kembali masuk ke agama Islam, maka dia wajib mengkodok dengan sholat zuhur. Baik, ini kayaknya sudah kita bahas ya? Belum. Jadi syarat pertama orang yang wajib sholat Jumat adalah orang Islam. Selain orang Islam maka tidak wajib sholat Jumat. Siapa yang bukan orang Islam, yaitu disebut namanya kafir. Jadi kafir itu adalah orang yang bukan beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam jangan merasa tersinggung kalau disebut kafir, karena di agama mereka pun juga ada istilah-istilah tertentu kalau seandainya kita tidak seagama, apabila ada seseorang tidak seagama dengan mereka. Orang Nasrani yang tidak seagama dengan mereka disebut namanya domba-domba tersesat. Ini domba-domba tersesat katanya. Ya, orang Hindu yang tidak seagama dengan mereka ada istilahnya apa itu? Orang Buddha ada. Nah, kita orang Islam apabila ada seseorang yang tidak seagama dengan kita, itu disebut namanya kafir. Nah, kafir ini kata-kata umum, tapi dalam kafir ini itu ada beberapa agama. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Ya. Ini adalah disebut namanya dinus samawi, agama yang datang dari langit. Dulu agama Yahudi itu benar, dulu agama Nasrani itu benar. Tapi karena setelah meninggal nabinya kemudian diselewengkan oleh pengikutnya, maka Nabi Isa diangkat, mereka mengangkat menjadi Tuhan. Padahal Nabi Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Orang Yahudi begitu juga, menjadikan Uzair menjadi anak Tuhan. Di situ kesesatannya. Nah, padahal awalnya tidak seperti itu. Nah, tapi Yahudi Nasrani yang sudah menyimpang itu disebut namanya orang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, daripada orang ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Nah ya, fi nari jahannam, mereka semuanya dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Itu orang kafir. Nah, kemudian apalagi orang kafir termasuk, yaitu orang musyrik. Musyrik ini penyembah berhala. Mereka kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah katanya. Percaya dengan Allah tapi menyekutukan untuk menyembah Allah. Dia sembah Allah tapi juga sembah juga syaitan, pesugihan-pesugihan, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan syaitan. Maka orang-orang seperti ini disebut namanya musyrik, pelakunya musyrik, perbuatannya disebut namanya syirik.
Nah, orang musyrik ini masuk kategori orang kafir. Apalagi yang masuk orang kafir yaitu orang yang animisme. Animisme ini ya percaya kepada dewa-dewa, ya hutan, ya begitulah. Animisme. Mereka mengakui, tidak tahu apakah mereka percaya ada Tuhan, cuman mereka mengakui ada kekuatan alam di situ. Ya, nyembah dewa ini itu dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk orang kafir adalah orang murtad. Murtad ini pokoknya kalau sudah keluar dari agama Islam, murtad sudah. Nah, kemudian juga termasuk orang kafir adalah ateis. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Orang sekarang nyebutnya ateis. Orang kita dulu nyebutnya apa ya? PKI. Karena PKI itu apa ya? Orang yang tidak bertuhan. Kita ini baru saja mendengar kalimat ateis. Dulu kalau ada orang tidak bertuhan disebut PKI katanya. Itu PKI. Enggak mengakui adanya Tuhan, tidak percaya ada Tuhan, tidak percaya adanya akhirat. Itu PKI. Cuman karena kalimat PKI ini sekarang banyak orang tersinggung, maka disebut namanya ateis. Semuanya kategori adalah orang kafir. Mereka ini tidak wajib salat Jumat. Kapan mereka salat Jumat? Kalau sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam baru salat Jumat. Nah, cuman bedanya orang kafir ini ada yang dulunya memang asli kafir, belum pernah masuk agama Islam. Ketika dia masuk agama Islam, maka ketika saat itu dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, yakni tidak ada dosa sama sekali. Setelah masuk Islam, disitulah dia kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, dulunya Islam, kemudian keluar dari agama Islam, yang kita kenal namanya murtad. Nah, murtad ini dia tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia seandainya kembali ke agama Islam, umpama dia murtad selama 2 tahun, lalu selama 2 tahun itu dia murtad, setelah 2 tahun dia kembali kepada Islam. Nah, sholat Jumat yang dia tinggalkan selama 2 tahun itu wajib diqadha. Tapi bukan mengqadha sholat Jumat, melainkan mengqadha sholat zuhur. Itu murtad. Setahun ada berapa Jumat kira-kira? Yang suka ngitung ini khotib Jumat, ada 100. 4 kali 12 berapa? 40. Ya, sekarang sebulan itu ada 5 kali Jumat. Ya, 4 kali 10 48, kemudian ya anggaplah angka 52 atau 50 berapa gitu dalam setahun. Kali 2 tahun ya 100 sekian. Berarti dia mengqadha salat zuhur 100 sekian. Nah, itu kalau dia murtad. Tapi kalau dia belum pernah masuk Islam lalu dia masuk Islam, maka dia dianggap seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Jadi syarat pertama Islam. Syarat yang kedua balik. Maka tidak wajib bagi anak yang belum balik, tetapi sholatnya bagi anak yang sudah mumayyiz. Anak kecil yang belum balik itu tidak wajib sholat Jumat. Masih umur 9 tahun, 10 tahun tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mereka sholat Jumat, maka tidak lagi diwajibkan, maka tidak lagi dianjurkan untuk sholat zuhur. Ya, mereka tidak berdosa kalau tidak sholat Jumat. Cuman kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab tentang sholat atau tidaknya mereka. Kalau mereka sholat, mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Tapi kalau mereka tidak mau sholat, dilihat dulu mereka tidak sholat kemauan sendiri atau kita lengah. Kalau kita sudah memberitahu nak sholat nak, tapi dia tidak mau sholat, maka dia tidak berdosa, kita tidak berdosa. Tapi kalau seandainya kita tidak menggubris, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan pelajaran kepada dia, sehingga dia bodoh dalam agama dan akhirnya dia tidak mau sholat Jumat, dia tidak berdosa, kita yang berdosa. Karena tanggung jawab kewajiban untuk mendidik adalah dibebankan kepada kita, orang tua. Nah, jadi kalau anak-anak sholat Jumat, biarkan mereka sholat Jumat. Ribut, biasa juga anak-anak. Kita juga dulu ribut masih kecil. Ingat nggak masih kecil kita ribut? Nah, ribut biasa. Tapi
jangan juga dia biarkan ribut. Berilah solusi yang baik. Apa itu? Umpama ada tempat ruangan khusus anak-anak. Kalau anak-anak di sini ribut, taruh dia di luar situ. Anak-anak nggak boleh ribut. Kalau ribut, sholat di luar. Taruh di luar dia. Mau dia mau bergaya, mau apa, suaranya kan nggak masuk ke dalam masjid. Tapi kalau dia di dalam masjid, dia bergaya-gaya, dia ribut dan sebagainya, maka khatib akan terganggu, imam akan terganggu, jamaah akan terganggu dengan suara bising mereka. Nah, jadi kita berikan solusi-solusi yang terbaik. Jangan dilarang anak kecil sholat. Baiklah ya. Balik. Lanjut. 3. Berakal, maka tidak wajib bagi orang yang gila, bahkan tidak sah sholatnya. Jadi kalau ada orang tidak salat Jumat, ya dimaklumin saja, mungkin dia gila itu. Dibilang balik umurnya sudah 30, 40, tapi nggak mau sholat, mungkin dia gila. Ya, nah orang gila tidak wajib sholat Jumat, dan kalau sholat Jumat pun juga tidak sah. Dan memang sebaiknya orang gila jangan ke masjid. Kalau orang gila ke masjid, kalau ngamuk dia, kacau nanti di masjid. Baik, yang keempat, 4. Merdeka. Maka tidak wajib bagi budak hamba sahaya sekalipun dalam kurun muba'at atau mukatab. Tetapi kalau mereka sholat, maka sholatnya sah. Merdeka, maka tidak wajib hamba sahaya. Zaman sekarang nggak ada lagi hamba sahaya. Kalau zaman dulu banyak hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan tuh manusia diperbudak. Jadi jasadnya aja manusia, tapi mentalnya itu ibarat kata kayak mental binatang, tenaganya tenaga binatang. Artinya kalau mereka bekerja, punya uang dan sebagainya, uangnya itu punya majikannya. Jadi mereka itu cuman fisiknya aja manusia, tapi mereka punya tenaga, diibaratkan kayak binatang begitu. Makanya perbudakan itu di atas dunia harus dihapuskan, kan begitu kan ya? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini lagi 17 Agustus. Zaman Belanda masih banyak perbudakan. Zaman Belanda dulu masih banyak perbudakan. Laki-laki jadi budak, perempuan jadikan selir. Jadikan selir, itu hasil dari peperangan. Nah sekarang nggak ada lagi budak. Dan kalau seandainya umpama ada juga terjadi perbudakan, maka seorang budak itu tidak wajib salat Jumat. Dan kalau seandainya mereka salat Jumatnya sah, ya ini tidak perlu lagi salat zuhur kalau sudah salat Jumat. Baik, lanjut. 5. Laki-laki, maka tidak wajib bagi perempuan juga bencong atau waria yang asli dalam kurung yang mempunyai kelamin 2. Tetapi kalau mereka sholat, maka sholat mereka sah. Nah kemudian yang kelima, laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib salat Jumat. Begitu juga bencong. Tapi bencong yang mana? Bencong asli. Bencong itu kan ada dua tuh. Bencong asli yang mempunyai 2 kelamin, dan yang kedua bencong jadi-jadian. Jadi-jadian itu muka keibuan, kaki kesebelasan. Kalau kalau siang jadi susilo, kalau malam jadi susi. Ya, susi, siangnya jadi susilo umpama. Hubungan LGBT nih ya. Nah, bencong yang asli yang punya 2 kelamin, tapi kalau bencong di sekitar kita ini itu laki-laki. Ya, laki-laki. Jadi bencong yang mempunyai 2 kelamin itu tidak wajib salat Jumat. Begitu juga perempuan. Tapi kalau mereka salat Jumat, maka salat Jumatnya sah dan tidak perlu lagi salat zuhur. Nah, seperti itu. Kita mungkin jarang ya di tempat kita ini perempuan salat Jumat. Dan kayaknya nggak ada lagi di Balikpapan perempuan salat Jumat. Kalau dulu saya masih kecil banyak tuh perempuan salat Jumat. Di At-Taqwa ada perempuan salat Jumat, di Masjid Aswada, Pasar Baru banyak perempuan salat Jumat. Sekarang rasanya nggak ada lagi perempuan salat Jumat. Kalau di Jawa masih banyak perempuan salat Jumat, masih nggak ya? Di kampung-kampung perempuan salat Jumat. Apalagi di masjid-masjid yang ada walinya di situ, maksudnya ada makam wali seperti Masjid Wali Songo. Itu salat Jumat biasanya selalu ada perempuannya di sana. Dan jangan ditanya di Mekah dan di Madinah.
Itu banyak perempuan salat Jumat. Ya, salat Jumat banyak perempuan. Insyaallah nanti kita 2 kali Jumat Pak ya. 12 hari itu kalau kita 12 hari umrah, kita 2 kali Jumat di sana. Bisa jadi sekali di Madinah dan sekali di Mekah. Nah itu. Insyaallah entar lagi berangkat. Nah, jadi seperti itu tuh. Perempuan tidak wajib salat Jumat, bencong asli tidak wajib salat Jumat. Tapi kalau mereka salat Jumatnya sah. Ini tidak perlu salat zuhur lagi. Tetapi bagi laki-laki hukumnya wajib salat Jumat. Lanjut. 6. Sehat, maka tidak wajib bagi orang yang sakit yang jikalau dia menghadirinya maka dia akan kewalahan. Tetapi jikalau dia hadir setelah zawal tergelincir matahari atau azan Jumat, maka dia tidak boleh pulang kecuali dia tidak mampu akan menahan sakitnya. Baik, yang keenam, orangnya sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Kalau rohani kan sudah kita sebutkan, tidak gila tadi. Jasmaninya sehat. Kalau dia sakit, maka tidak wajib salat Jumat. Apa standarnya sakit yang boleh menggugurkan bagi dia untuk salat Jumat? Nah, itu tadi kita sebutkan. Sakit yang bisa menggugurkan bagi dia untuk salat Jumat itu adalah standarnya sakit yang apabila dia salat Jumat, dia merasa tidak merasa gelisah, merasa nggak kuat begitu. Dan yang tahu adalah dia sendiri. Atau memang ada dokter. Ada dokter. Ada orang kena asam urat, nggak bisa sholat dia. Karena kalau dia berdiri lama nggak kuat, duduk lama nggak kuat. Yang tahu sakit atau dia, yang sakit atau tidak dia sendiri. Nah, berarti kalau dia sudah tidak mampu lagi untuk salat Jumat karena asam uratnya kambuh, sudah gugur kewajiban salat Jumat. Tetapi nanti dia wajib salat zuhur. Nah, seperti itu. Tapi kalau sakitnya biasa saja, sakit kecil, maka tidak boleh kalau tidak salat Jumat. Kamu enggak salat? Enggak. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit panu. Panuan sakit enggak panu? Panu. Sakit kan ya? Nah, ini sakit ringan, maka tidak ada larangan bagi dia untuk salat Jumat. Nah, tapi kalau influenza dan sebagainya, dan apalagi memang kayak kita waktu dulu kan yang flu burung itu, flu burung apa namanya? Covid, itu 3 tahun ya, nggak salat Jumatnya, nggak karuan salat Jumatnya. Nah, rasanya gimana gitu kalau nggak salat Jumat itu ya. Ala kulli hal, ya, kalau dilarang maka gugur kewajiban salat Jumat, tetapi kita wajib salat zuhur. Di sini sempat ke salat Jumat dulu waktu Covid. Sempat ya. Ada satu masjid kalau nggak salah nggak pernah berhenti salat Jumat. Ada beberapa masjid yang saya tahu, salah satu masjid yang nggak pernah berhenti salat Jumat itu di masjid Kilo 1 situ, masjidnya apa, Darussalam atau apa itu, yang di pinggir jalan itu, nggak pernah berhenti salat Jumat terus itu. Kenapa? Karena kalau seandainya nggak salat Jumat, katanya kami dapat duit dari mana untuk bangun masjid. Karena waktu itu lagi pembangunan. Ya, ala kuliah seperti itu ya. Nah, cuman kata ulama, kalau seandainya ada orang yang sakit, dia sebenarnya nggak mampu salat Jumat, cuman dia karena merasa gimana kalau nggak salat Jumat itu, ibarat kata sayur nggak pakai garam, dia paksain salat Jumat, aku maksain aja lah salat Jumat. Ketika sampai di masjid, masuklah adzan Jumat, Allahu Akbar, maka orang ini tidak boleh pulang, alias dia mesti menyelesaikan salat Jumat itu sampai selesai. Kalau dia pulang, hukumnya nggak boleh, kecuali kalau seandainya dia tidak tahan lagi, tiba-tiba kambuh nih penyakitnya, aduh nggak tahan lagi, ya sudah, maka gugur kewajiban salat Jumat. Padahal tadi dia salat Jumat itu, dia datang ke masjid ya sakit, cuman bisa tahan. Tiba-tiba pas sampai di masjid, setelah adzan Jumat, tiba-tiba kambuh. Kalau dia tidak bisa tahan lagi, maka boleh baginya pulang. Tapi kalau dia masih bisa bertahan, maka wajib dia menyelesaikan salat Jumat sampai selesai. Mudah dipaham kira-kira? Baik.
Lanjut. 7. Bermukim. Adapun orang penduduk asli dalam kurung mustautin, maka itu lebih utama untuk menghadirinya dan tidak wajib bagi orang yang musafir. Yang ketujuh syaratnya adalah orang mukim. Orang mukim itu adalah orang pendatang, bahasa saya pendatang. Beda dengan mustautin. Mustautin itu adalah penduduk asli. Apa bedanya orang mukim dengan mustautin? Nah, orang mukim itu adalah yang kita katakan tadi, bukan penduduk asli, pendatang bahasa kitanya, yang sewaktu-waktu dia bisa akan kembali ke kampung halamannya walaupun dalam jangka waktu yang lama. Ada orang tinggal di Balikpapan. Sudah berapa tahun Pak di Balikpapan? Oh, saya sudah tinggal 10 tahun. Nah, terus gimana? Ya, saya sih tetap kepingin pulang ke kampung halaman katanya. Nanti kalau sudah sukses, sudah banyak duit, ya kembali ke kampung halaman. Ada nggak seperti itu orang? Ada. Padahal dia sudah beli rumah di sini, beli apa. Tapi dalam hatinya itu kepingin nanti pulang ke kampung halamannya. Dia beli rumah katanya. Daripada saya beli mobil katanya, mobil setiap tahun berkurang harganya. Tapi kalau rumah setiap tahun naik harganya. Nah, beli rumah tinggal 10 tahun dia. Kemarin beli rumah cuma 250 juta. Tiba-tiba setelah 10 tahun harganya umpama 700 juta. Ditawar orang 700 juta. Katanya kalau saya bawa 700 juta pulang ke kampung, saya bisa beli sawah atau beli kambing, beli rumah, beli tanah. Di sawah kan masih murah. Jual aja rumahnya. Jual 700 juta, balik kampung dia. Banyak nggak seperti itu di Balikpapan? Ada. Saya berapa orang nemuin seperti itu. Ya? Nah, itulah mukim. Jadi orang yang pendatang yang dia akan yang dia sewaktu-waktu akan kembali ke penghalamannya walaupun dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama. Nah, cuman kata ulama, ada ulama yang begini ya, yang mengatakan, tapi biasanya begini ya, kalau orang itu tinggal di satu daerah, dia bukan penduduk asli tapi tinggal di daerah itu. Kalau dia tinggal di situ di bawah 30 tahun, itu biasanya dia ada niat ingin kembali ke kampung halamannya. Tapi kalau sudah di atas 30 tahun, biasanya dia tidak akan mau kembali ke kampung halamannya. Dia mau tinggal di situ. Bapak-bapak di sini lahir di mana waktu dulu? Ada yang lahir di Balikpapan, bapak-bapak? Balikpapan. Berapa tahun sudah? Kalau sudah lahir di Balikpapan aman sudah. Yang bukan lahir Balikpapan ada? Banyak ya? Berapa tahun sudah di sini? 40. Kira-kira mau kembali nggak ke Jawa? Nggak mau. Itu ada ulama memprediksi kalau biasanya di bawah 30 tahun, itu biasanya dimungkinkan bisa jadi dia akan kembali ke kampung halamannya. Tapi kalau di atas 30 tahun biasanya nggak mau kembali. Di Mekah itu banyak orang tinggal, ada yang 15 tahun, 20 tahun di Mekah itu. Di Mekah itu orang Indonesia, orang Jabanjar, Madura, orang Sunda, Sumatera. Kalau ditanya mau tinggal di Indonesia, katanya mau. Kalau seandainya duit banyak apa semuanya, ya kembali ke Indonesia. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun tinggal di sana, tapi mereka tidak punya KTP. Maksudnya tidak punya tidak bisa jadi warga negara Saudi, nggak bisa. Artinya kalau sewaktu-waktu umpama diizinkan bisa kembali ke tanah air, tinggal di tanah air, mereka akan pilih kembali ke tanah air. Nah, seperti itu. Banyak seperti itu, walaupun mereka sudah punya istri di sana, punya anak di sana, sekolah di sana, anak-anaknya. Tanyain aja, kalau ditanya mau pilih mana, Indonesia kan di sini, katanya enak di Indonesia katanya. Enak di Indonesia. Ibarat kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih cinta negeri sendiri. Iya enggak? Nah, jadi begitu tuh. Jadi orang-orang yang mukim ini itu nanti tetap wajib sholat Jumat. Cuman bedanya adalah
Kalau mukim itu tidak termasuk hitungan 40. Tapi kalau mustautin, penduduk asli, itu termasuk hitungan 40. Apa maksud 40? 40 jamaah. Kan kalau salat Jumat dalam mazhab Syafi'i itu wajib jamaahnya berkumpul sebanyak 40 orang laki-laki yang memenuhi syarat. Tapi kalau di antara 40 tadi ada orang yang mukim pendatang, maka mereka tidak wajib salat Jumat, tetapi salat zuhur. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain beda lagi. Nanti kita akan sampai beda-beda pendapat itu dalam masalah jumlah jamaah Jumat itu macam-macam. Ada yang mengatakan satu imam satu makmum boleh, ada yang satu imam dua makmum boleh, ada satu imam 7 makmum boleh. Sampai nanti kita akan lihat semuanya itu. Ada kurang lebih 14 atau 18 beda pendapat di antara ulama. Cuman yang paling kuat adalah 40 jamaah. Kenapa 40 jamaah? 40 orang laki-laki yang memenuhi syarat. Karena waktu itu ketika Nabi sholat Jumat sedang berkhutbah, Nabi ya di hari Jumat, tiba-tiba datanglah kapilah dagang. Kapilah dagang. Zaman dulu kan kalau kapilah dagang itu kalau dia masuk satu daerah, satu kota, mereka itu membuat rame-rame. Ya kalau kayak kita ini kayak pasar malam gitu nah. Ya ada hiburan, ada apa. Jadi mereka tuh datang pakai gendang, dundang, pakai bendera, kan ya, membawa barang dagangan. Ini bukan penduduk yang dari daerah luar. Nah, ketika Nabi sedang berkhutbah, sahabat mendengar itu, keluar semua. Ya, namanya barang baru kan ya. Siapa tahu ada yang mau dibeli, obral, keluar semua. Sahabat yang tertinggal cuma 40 orang waktu itu. Di dalam masjid cuma tinggal 40 orang. Dan saat itu Nabi tidak berhenti berkhutbah terus. Lalu saat itu dikatakan turunlah ayat tentang panggilan Jumat, sholat Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kalian orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah datang dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik bagi kalian. Ketika ayat itu turun, lalu di antara sahabat menyampaikan ayat itu kepada sahabat yang ada ke pasar tadi. Sampaikan, zaman dulu kan gak ada mikrofon. Ayat tentang sholat Jumat telah turun, wajib sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Maka para sahabat yang tadi lari ke pasar, mereka kembali untuk sholat Jumat. Nah di situ cuma 40 orang, makanya Nabi tidak berhenti. Disitulah mazhab Imam Syafi'i berpendapat Jumat itu mesti dilakukan 40 orang laki-laki yang penduduk asli. Mudah dipaham kira-kira? Nah jadi seperti itu tuh modelnya. Jadi kalau pendatang ya tetap sholat Jumat, ya, tetap sholat Jumat. Yang repotnya itu ada orang naik kapal ya, kayak kapal ke Surabaya begitu. Kan jamanya banyak nggak sampai ribuan. Kemudian Jumat sholat Jumat di kapal tuh. Ya sebenarnya nggak wajib sholat Jumat. Dulu saya masih belajar di Ampel tahun 97-98. Itu sering saya naik kapal. Naik pesawat kan zaman dulu mahal. Naik kapal cuma 35.000, naik kapal tidar itu. Zaman dulu 35.000. Ekonomi. Waktu itu hari Jumat. Orang pada salat Jumat, sebagian maksudnya. Saya tidak mau salat Jumat. Saya bilang ngapain salat Jumat? Salat Jumat itu tidak wajib bagi orang musafir. Di sini juga enggak ada orang aslinya, semuanya orang musafir. Tapi yang salat Jumat saya enggak salat Jumat. Mereka salat Jumat tapi saya enggak melarang. Setelah selesai sholat Jumat, baru saya naik untuk sholat zuhur. Begitu ya, paham ya? Nah, baik. Jadi mukim dan mustautin. Mukim pendatang, mustautin penduduk asli. Bedanya di mana nanti? Bedanya itu adalah kalau mustautin penduduk asli termasuk hitungan 40 orang jamaah Jumat, sedangkan mukim pendatang itu wajib sholat Jumat tapi tidak termasuk hitungan 40 orang. Nah, bagaimana itu kelanjutannya?
Nanti insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Cukup dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.